ya, Mak? Siapa yang cerita? Mak Dinda lah. Oke. Assalamualaikum. Halo Mak, apa kabar? Kami mau cerita ya Mak. Kali ini tentang orang keempat di dunia yang dinyatakan sembuh dari HIV, virus penyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan AIDS. Setelah orang itu menderita HIV selama 42 tahun, Mak. Wow. Kisah ini kami kutip dari BBC News Indonesia 28 Juli 2022. Akhirnya, pasien keempat berhasil bersih dari virus imunodefisiensi manusia. Kata sejumlah dokter, pasien HIV yang beruntung itu seorang laki-laki, Mak. Dia menjalani operasi transplantasi sumsum tulang untuk mengobati leukemia kanker darah dari donor yang secara alami resisten terhadap virus. Laki-laki berumur 66 tahun itu, yang gak mau disebutkan namanya itu, kini sudah berhenti minum obat HIV. Dia bilang sangat bersyukur karena virus itu gak ada lagi di badannya. Iyalah pula ya, alhamdulillah. Karena kan katanya HIV itu belum ada obatnya kan, Mak? Laki-laki itu dikenal sebagai pasien City of Hope, seperti nama rumah sakit tempat dia dirawat di California. Banyak kawannya, Mak, yang udah meninggal akibat HIV di era sebelum ada obat antiretroviral. Obat antiretroviral ini memberikan harapan hidup mendekati normal aja, tapi kalau sembuh enggak. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh. Nah, virus ini yang bikin AIDS, yang menyebabkan orang kena AIDS, yaitu kondisi ketika tubuh udah lemah melawan infeksi HIV tadi. Si orang keempat yang sembuh dari HIV ini bilang, ketika dia didiagnosis HIV pada tahun 1988, seperti orang lain, dia berpikir, ini adalah hukuman mati, cepat atau lambat saya akan mati. Gitulah kira-kira. Saya nggak pernah berpikir akan hidup untuk melihat hari ketika saya tidak lagi dengan HIV. Itulah pikirannya, Mak. Karena memang ngeri ya kan, HIV ini dalam bayangan orang kan nggak ada obatnya kan, Mak. Kemudian si pasien ini, laki-laki ini, dikasihlah dia terapi, bukan untuk HIV-nya, melainkan karena dia mengidap leukemia kanker darah pada usia 63 tahun. Nah, tim medis memutuskan laki-laki itu membutuhkan transplantasi sumsum tulang untuk menggantikan sel darah kankernya. Secara kebetulan, pendonor, orang yang mendonorkan sumsum tulang itu kebal orang itu sama HIV. Jadi kan, Mak, menurut penjelasan secara medis, virus masuk ke sel darah putih tubuh manusia dengan menggunakan pintu mikroskopis protein yang disebut CCR5, gitu katanya. Nah, beberapa orang, termasuk si pendonor, ternyata memiliki mutasi CCR5 yang mengunci pintu dan mencegah HIV. Sehingga orang yang menerima donor dari dia terkunci juga, kebal juga sama virus HIV. Kayak gitu rupanya. Bagi penderita HIV di dunia ini, penyembuhan masih merupakan cawan suci istilahnya. Nggak terjangkau lah gitu kan. Masih menjadi harapan. Masih hanya menjadi harapan. Pasien City of Hope itu terus dipantau secara ketat, Mak, setelah transplantasi. Dan tingkat HIV menjadi nggak lagi terdeteksi dalam tubuhnya. Dia sekarang ini telah dalam masa remisi namanya.
Remisi itu mengurangnya atau hilangnya tanda klinis suatu penyakit selama lebih dari 17 bulan. Nah, jadi selama lebih dari 17 bulan, dia mengalami remisi. Virusnya itu berkurang atau menghilang, gak terdeteksi lagi. Kami sangat senang untuk memberitahu dia bahwa HIV-nya dalam remisi dan dia gak perlu lagi memakai terapi antiretroviral, obat HIV itu yang telah dipakainya selama ini, Mak, lebih dari 30 tahun, Mak. Kata dokternya di City of Hope. Senang kali lah dia ya kan, Mak, berita bagus kan ini. Pertama kali pasien yang bersih dari HIV terjadi pada tahun 2011 ketika Timothy Raybrow yang dikenal sebagai pasien Berlin menjadi orang pertama di dunia yang sembuh dari HIV. Sekarang ada 3 kasus serupa dalam 3 tahun terakhir. Pasien City of Hope adalah pasien tertua umurnya yang dirawat dengan cara ini. Dan pasien yang hidup dengan HIV untuk waktu yang lama. 42 tahun, Mak, dia hidup dengan HIV, tapi sekarang sembuh. Namun, transplantasi sumsum tulang itu nggak bakalan merevolusi pengobatan HIV untuk 38 juta orang di dunia yang saat ini terinfeksi. 38 juta, Mak, jumlahnya orang yang terinfeksi HIV di dunia ini. Ini adalah prosedur yang kompleks dengan potensi efek samping yang signifikan. Jadi, ini bukan pilihan yang cocok untuk kebanyakan orang yang hidup dengan HIV. Para peneliti masih terus mencari cara, masih terus meneliti untuk menargetkan pintu CCR5 menggunakan terapi gen sebagai pengobatan potensial. Perkembangannya sih seperti itu. Kasus ini dilaporkan pada konferensi AIDS 2022 di Kanada. Mengomentari temuan tersebut, seorang profesor, Sharon Levin, presiden terpilih dari International AIDS Society, bilang bahwa penyembuhan untuk HIV masih menjadi cawan suci penelitian. Masih terus diteliti, jadi belum menemukan jawaban. Levin mengatakan, telah ada beberapa kasus penyembuhan individu sebelumnya. Pasien yang sembuh itu, kata dia, memang memberikan harapan berkelanjutan bagi orang yang hidup dengan HIV, sekaligus inspirasi bagi komunitas ilmiah. Ada harapan gitu, tapi obat masih tetap belum ditemukan. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Penting juga kita ngomongin HIV kan, Mak? Semoga ini menjadi harapan baru bagi para penderita HIV yang banyak juga nggak tahu kenapa dia harus terinfeksi HIV. Nggak tahu terinfeksinya dari mana. Bahkan bagi anak-anak, para bayi yang terinfeksi HIV dari ibunya. Ibunya nggak tahu dari mana dia terinfeksi. Semoga ini menjadi harapan baru untuk dunia kesehatan yang lebih baik. Ya kan, Mak? Cocok, Mak? Kasih komentar ya, Mak. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.